Kejar! Di sana. Sini, sini! Kalian ke sana. Sebenarnya mereka itu siapa? Kok mereka begitu kejam? PT Angkasa Jaya belakangan ini nggak ada yang kami salahkan kan? Tunggu. Ini bukti kejahatan geng harimau hitam yang aku dapat saat menyusup. Geng harimau hitam? Mereka di dalam. Lari! Anak buahmu belasan orang. Sekarang tinggal 1 orang. Keadaan begini, sih nggak ngerti. Karena aku, ding nurut saja ikut kami. Pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Jangan, mereka banyak. Kamu... Awas. Hari pertama jadi pengawal, langsung kena begini. Sial banget. Bocah, minggir sana. Aku, Arif Setiawan, gak pernah takut sama siapapun. Mau jadi pahlawan ya? Lihat saja. Akan ku bereskan kau. Biar. Ayo! Mereka kejam sekali. Aku nggak boleh kalah di sini. Hajar sampai mati! Cukup! Berani duel! Berhenti. Habislah. Kali ini aku benar-benar tamat di sini. Hebat juga bocah. Berani juga. Berani duel denganku. Hentikan. Ngapain gadis polos ini kembali? Ini cari mati ya? Kalian dari geng harimau hitam kan? Pandai juga. Lepaskan dia. Aku ikut kalian. Dia untuk selamatkan aku. Lepaskan dia, aku ikut kalian. Ibu Ayu, aku cuma pengawal. Diam. Sari, antar dia ke RS. Ibu Ayu. Bawa dia. Ibu Ayu! Jangan bawa dia! Arif. Aku payah. Kan tak bisa melindunginya. Sistem identitas terkuat terikat. Menarik identitas untuk pemilik sistem. Sistem identitas terkuat. Apaan? Pengambilan selesai. Selamat, pemilik sistem, mendapat identitas. Raja Prajurit Nusantara. Dalam waktu tertentu, selesaikan semua misi dari sistem utama, kamu akan mendapatkan permanen identitas dan kekuatan dari identitas ini. Aku benar-benar dapat sistem. Kekuatan ini, Raja Prajurit. Ibu Ayu, masuklah. Perjalanan ini berbahaya. Tapi, ini satu-satunya cara. Tunggu! Arif, jangan gegabah. Jangan sia-siakan sacrifice-nya Ibu Ayu. Aku tak akan biarkan bajingan ini membawa Ibu Ayu. Kalau ibu pergi, siapa yang bayar gajiku? Dasar sialan. Kamu susah mati ya? Masih mau gaji ya? Nih, gajimu. Hentikan. Hah? Kok bisa? Aku bilang apa tadi? Aku bilang tak ada yang bisa bawa Ibu Ayu. Semuanya, habisi dia! Di mata Raja Prajurit, kecepatan mereka hanya seperti semut. Arif, sejak kapan dia jadi sehebat ini? Bocah, kamu mau apa? Geng harimau hitam ternyata biasa saja.
Ayu, apa ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Arif, kamu hebat banget. Kayak komando khusus terhebat. Tenang. Ibu Ayu, begini saja. Telepon tim penegak hukum. Tangkap mereka semua. Si Ayu, Dewi Putri masih di tangan geng Harimau Hitam. Berani panggil tim penegak hukum. Ibu Ayu, ternyata barangnya ada di tangan ibu. Berani-beraninya mengancam Ibu Ayu. Biarkan mereka pergi. Apa katamu? Mereka lukai banyak sahabat kita. Bahkan mau menculikmu. Kamu malah suruh melepaskan mereka. Bocah sialan. Kau pikir jago berantem jadi sombong ya? Si Ayu, lihat saja. Dia tetap melepaskan kita kan? Arif, cepatnya. Si Ayu, awas kamu. Aku tak akan melepaskan kalian. Aku akan balas dendam. Enya. Geng Harimau Hitam ini kelihatan bukan orang baik. Begitu kita lemah, mereka akan terus menindas kita. Aku juga tahu. Dewi masih di tangan mereka. Lepaskan dia. Aku ikut kalian. Meskipun kadang dia agak bodoh, tapi dalam situasi tadi, dia sebenarnya bisa kabur sendiri, tapi malah memilih kembali. Sudahlah, karena dia begitu percaya padaku, aku tak boleh kecewakan kepercayaannya. Sekarang, misi utama untuk pemilik sistem. Misi utama, gunakan kekuatan Raja Prajurit untuk melindungi Putri Ayu dalam sebulan, agar tidak terluka. Ada misi sistem baru. Penghargaan misi ini, apa ya? Arif, untung ada kamu. Nggak nyangka, kamu jago banget. Asisten cantik Putri Ayu ini, ucapannya jauh lebih enak dibanding Putri Ayu. Itu baru benar. Aku nggak cuma selamatkan Ibu Ayu, tapi juga kamu kan? Kamu mau terima kasih gimana ya? Kamu nggak mau berterima kasih ya? Hari ini, kamu juga lihat. Selanjutnya, geng Harimau Hitam pasti akan terus cari masalah. Jadi, aku putuskan. Mulai hari ini, aku mau mempekerjakanmu sebagai pengawalku. Putri Ayu ini cukup pintar juga. Gaji sebulan 10 juta. Mau aku jadi pengawalnya? Aku jual kemampuan, bukan diri. Kalau nggak salah, gaji kamu dulu 10 juta sebulan kan? Sekarang, gajimu ini. Dasar pelit. Dari 10 juta jadi 20 juta. Kamu pikir aku Arif Setiawan, orang yang bisa dijual dengan uang? 20 miliar, mulai sekarang. Baik, deal. Ibu Ayu, ibu tahu kan? Bukan cuma pada ibu, tapi juga pada PT Angkasa Jaya. Aku sangat sayang. Ini bukan karena uang kok. Yang utama, aku ingin melindungi ibu. Putri Ayu sangat Nggak nyangka. Selain menyelesaikan misi sistem, aku juga dapat uang sebanyak ini. Bu Ayu, alasan ibu dibuli geng Harimau Hitam itu kan karena ibu punya sahabat di sana kan? Begini saja, aku ke geng Harimau Hitam, biar aku bawa pulang sahabat ibu. Jangan, kita belum tahu di mana Dewi. Bertindak gegabah hanya akan mengusik mereka. Anggota Den Harimau Hitam itu kejam. Kalau kita bertindak gegabah, Dewi bukan hanya akan dalam bahaya, tapi juga bisa dibunuh. Kita tak bisa bertaruh nyawa dia. Jangan ini, jangan itu. Lalu kita harus... Yang ibu lihat tadi, itu apa? Bukti kejahatan geng Harimau Hitam selama ini. Kalau gitu, serahkan ke tim penegak hukum. Bikin mereka bubar. Bukankah sudah beres? Belum bisa. Bukti ini meski bisa membuat mereka dipenjara, tapi tak cukup untuk menghancurkan geng Harimau Hitam. Jaringan di balik mereka sangat rumit. Mereka juga punya pelindung yang lebih besar. Kalau kita bertindak gegabah, mereka bisa jadi melawan sampai mati. Nanti, bukan hanya Dewi yang bahaya, kita juga akan terjerat masalah yang lebih besar. Lalu gimana? Kita cuma nunggu terus. Aku menunggu kesempatan. Hancurkan geng Harimau Hitam. Sebelum itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai mereka tahu niat kita. Bu Ayu, airnya sudah siap. Aku mandi dulu. Kamu di sini saja. Hah? Di saat begini, mau mandi? Capek banget.
Kalau dibandingkan Putri Ayu dan Sari Melati, aku lebih suka wanita dewasa seperti Sari Melati. Asisten Melati, lihat apa? Jangan tegang ya, aku cuma mau tanya. Soal yang dulu, sudah keputusannya. Soal apa? Lagi pula, aku penyelamatmu. Kamu gak mau balas budi? Kalau gitu, kamu mau aku balas budi gimana? Dasar nesu. Dasar cuma berani ngomong. Putri Ayu dalam bahaya. Gawat! Pemilik sistem, segera hentikan. Ibu Ayu lagi mandi. Aneh. Putri Ayu juga aman. Arif, keluar! Maaf, Cia. 不是你是啊 Nggak nyangka, gadis polos ini ternyata punya isi ya. Minggir. Arif. Arif mana? Bu Ayu, pasti ini salah paham. Salah paham apanya? Baru hari pertama jadi pengawalku, berani-beraninya mengintipku mandi. Kalau besok, bukankah dia akan naik ke ranjangku? Panggil dia kemari. Aku mau tanya dia, apa sebenarnya yang terjadi? Bu Ayu, tanpa saya, Anda sudah diculik. Ini... Memangnya aku pervert? Arif, ini kalau aku nggak salah tebak, orang geng harimau hitam kan? Geng harimau hitam lagi, tangan mereka sampai ke sini. Ibu Ayu, biar saya yang urus. Terserah kamu. Arif, makasih. Selamatkan aku lagi. Ini bayaran tugasnya melindungi. Anda terlalu sungkan, Bu Ayu. Arif, mata-matamu laki mengintip. Bukan, Bu Ayu. Meskipun mata ini milikku, tapi aku nggak bisa kontrol. Bu Ayu, tadi sungguh berbahaya. Menurutku, mulai malam ini, suruh Arif tidur di kamar yang sama dengan ibu. Jangan. Kenapa? Seorang pria dan wanita di satu kamar, gak pantas sekali. Iya, asisten Melati. Kamu ini, aku belum pernah pacaran. Kalau ini sampai tersebar, gimana aku cari pacar? Buat Ibu Ayu jadi pacarmu, gimana? Sari. Bu Ayu, aku juga memikirkan ibu. Ibu juga lihat tadi, di rumah yang sama saja, ibu hampir diculik geng harimau hitam. Menurutku, biar Arif tinggal bareng ibu saja, lebih aman. Baiklah. Apa? Nggak? Kalian nggak tanya aku setuju nggak? Kubayar tambahan 10 miliar. Muslimut dari mana? Aku langsung ke sana. Arif, sudah tidur? Belum, kenapa? Besok ada pesta, temenin aku ke sana ya. Bukan, kamu ini... Kok tega banget sih? Sahabatmu saja diculik. Kamu masih mau ke pesta? Pesta besok sangat penting bagi PT Angkasa Jaya. Nanti akan ada bos-bos besar Jakarta Raya. Kalau di pesta itu kita bisa berhasil berkolaborasi, kita takkan lagi diancam geng harimau hitam. Oh, begitu.
Pantas saja gadis polos ini padahal sudah punya bukti kejahatan geng harimau hitam, tapi tak diserahkan ke tim penegak hukum. Oh, oke, aku paham. Sudah larut, kamu tidur ya. Besok aku temani kamu. Aneh sekali, orang ini padahal cuma bisa berantem, tapi membuatku terasa sangat aman. Dasar payah. Bawa banyak orang, malah kalah sama beberapa pengawal. Bang, bukan salahku semua. Anak itu yang di sebelah Putri Ayu, dia jago banget. Jagoan? Dia bisa kalahin ribuan orang geng harimau hitam. Kalau kalah, panggil bantuan. Jangan salahkan Agus. Anak di sebelah Putri Ayu memang luar biasa. Semalam orang-orangku juga kalah darinya. Halo. Wanita itu ikut pesta juga. Kayaknya dia benar-benar mau melawan geng harimau hitam. Bang, lupa ya. Dulu ada orang yang kasih kita sesuatu. Tapi pesta malam ini orang dari Jakarta Raya juga ikut. Kalau mati bang. Kalau mati, siapa lagi yang akan cari tahu penyebabnya? Lakukan saja sesuai rencanamu. Ben, urusan ini akan kuurus sendiri. Mulai sekarang, di kota Sungai Laut, Putri Ayu takkan ada lagi. Setelah jadi raja prajurit, pancarobaanku jadi lebih tajam. Tapi di antara mereka, sepertinya tak ada yang bisa mengancam Putri Ayu. Tunggu. Orang itu ada yang aneh. Ibu Ayu, akhirnya kita bertemu lagi. Rizky Pratama, playboy terkenal di kota Sungai Laut. Aku sudah menolaknya banyak kali. Tak kusangka dia masih nggak nyerah. Aku tahu Ibu Ayu. Mendirikan PT Angkasa Jaya untuk membuktikan diri pada keluarga Ayu. Tapi jalan berbisnis bukanlah hal yang mudah. Kenapa tidak cari seseorang untuk membantu bebanmu? Tuan muda, seingatku dulu aku sudah jelas-jelas bilang padamu. Kamu tahu, wanita yang kuincar belum ada yang bisa lolos. Rizky, jaga sikapmu. Hari ini, semua elit Sungai Laut hadir. Kamu nggak mau semua orang menertawakanmu, kan? Kamu pikir di sini ada yang berani menertawakanku? Siapa sih kamu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beraninya kamu pukul aku. Kamu tahu siapa aku? Memang siapa? Baik. Bocah, Putri Ayu pun tak bisa melindungi. Kamu mati. Itu kan pemimpin keluarga Wijaya Jakarta. Itu kan pemimpin keluarga Wijaya Jakarta. Ternyata dia benar-benar ke Sungai Laut. Berarti jangan-jangan mitos kontrak 10 miliar benar. Bapak Wijaya, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Ibu Ayu, jangan sungkan. Bapak masih segar sekali. Kali ini saya ke Sungai Laut. Khusus untuk PT Angkasa Jaya. Baik Pak Wijaya, kita bicara di tempat lain. Yuk. Nggak nyangka si Putri Ayu itu benar-benar mau kerjasama dengan Hendra. Tapi aku tak bisa melawan Putri Ayu. Aku nggak percaya tak bisa melawan pengawal kecil sepertimu. Sejawat, ya. Satu. Dulu waktu aku jadi satpam, mana pernah ke tempat begini? Mana pernah? Harumnya,
Waspada, waspada. Di ruang pesta terdeteksi ada bom jam. Waktu ledak, 1 menit. Pemilik sistem, segera hancurkan bom. Sistem. Kamu bercanda. Waktu ledakan, 58 detik lagi. 57 detik, 56 detik. Arif tak akan bicara sembarangan. Dia panik sekali. Apa ada yang terjadi? Ibu Ayu, ini pengawal ibu kan? Pak Wijaya, saya periksa dulu. Pengawalmu gila ya? Balikin meja di depan Pak Wijaya. Ya di mana sih? Ini jelas-jelas gak menghargai Pak Wijaya. Rizky, diam kamu. Kamu ngapain? Di sini ada bom! Apa katamu? Konyol sekali. Ini kan kota Sungai Laut, hotel terbesar. Keamanannya ketat. Mana mungkin ada bom? Tuan Muda Pratama benar. Siapa berani di acara seperti ini letakkan bom? Pengawal Ibu Ayu ini kayaknya gila ya. Ibu Ayu, ada apa ini? Semuanya, di sini ada bom! Cepat lari! Oca, jangan bikin panik. Sampai 8 detik lagi meledak. 37 detik, 36 detik. Pak Wijaya. Ini kan sudah jelas. Pengawal Ibu Ayu lagi akting sendiri. Mau merusak mood Anda. Bu Ayu, sebenarnya ada apa ini? Pak Wijaya, saya percaya Arif. Tapi dia... Pak Wijaya, dia itu cuma satpam. Lagi pula, kalaupun ada bom di sini, gimana dia bisa tahu? Menurutku, dia sengaja cari masalah. Bocah, kubongkar tipumu. Kamu mau mukul aku ya? Meja! Ini! Hei dah, bom! Lari! Siapa yang kunci pintunya? 17, 16, 15. Harus foto merah atau biru? Sialan, ini merah atau biru? Sialan, kok bisa nggak sih? Ya udah, kamu aja. Jangan tegang. Aku percaya kamu. Gimana pun juga, Putri Ayu nggak boleh mati di sini. Aku taruhan. Selamat, pemilik. Mendapat kemampuan ahli pemadam bom terhebat. Sialan, sistem. Akhirnya kamu datang. Payah. Sialan, kamu mau bunuh semua orang. Sudah mati! Mulut sialanmu itu, tutup! Coba lihat sendiri. Apa? Itu meledak. Ini... si payah ini berhasil. Sudah aman! Sudah aman! 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 Kamu berhasil. Kukira kita mati kali ini. Sebagai pengawal pribadi Ibu Ayu, tentu aku harus melindungimu. Nak, gimana karamu? Pak Wijaya, bom di aula ini model aslinya. Cukup cabut kabelnya dari kedua ujung, kabelnya jadi mati. Fungsinya mati, bom ini jadi nggak bisa meledak. Nak, kok kamu juga paham soal ini? Pak Wijaya. Jangan dengarkan bocah ini. Dia cuma beruntung saja. Mas Rizky, iya kan? Mau apa kamu? Mau apa aku? Tentu saja mau hajar kamu. Kamu masih saja. Lagi. Bongkar bom, kamu ngomong terus. Kalau gagal, kamu tanggung jawab. Kamu. Lagi! Diam kan? Anda jadi melihat aib. Nah, jangan bilang begitu. Generasi kedua Pratama ini memang cukup ribut. Harusnya diberi pelajaran. Pak Wijaya. Lalu,
kerjasama kita. Lalu kerjasama kita. Jangan bilang begitu, Bu Ayu. Hari ini, kalau bukan karena ibu dan anak muda ini, aku sudah tamat. Kerjasama tentu saja akan terus. Lagi pula, aku akan menambah investasi sebagai terima kasih atas pertolongan nyawa. Kalau aku tidak salah tebak, bom jam di aula pesta ini pasti ulah geng harimau hitam. Mereka sudah menanamkan bom di sini. Pasti ada orang yang mengawasi di sekitar. Ternyata kamu. Waktunya sudah. Kok bisa? Jangan-jangan bomnya palsu. Siapa sih? Cari mati. Sudah lama menunggu kan? Kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Kamu kenal orang ini? Joko Santoso, wakil geng Harimau Hitam. Ternyata dapat ikan besar. Oke. Aku bisa tukar dia dengan sahabat Putri Ayu, kan? Sudah beres. Rizal harimau, kan? Kamu siapa? Gak usah peduli siapa aku. Yang penting, mau Joko Santoso hidup atau mati. Kamu mau apa? Bu Ayu, jangan khawatir. Kak Arif jago banget. Dia nggak akan kenapa-napa. Ternyata aku terlalu idealistis. Kukira dengan bukti geng harimau hitam, aku bisa melawan mereka. Tapi dari kejadian bom kali ini, Arif benar. Mereka ini penjahat nekat. Nggak bisa. Aku tak bisa diam lagi. Silahkan masuk. Wah, Bu Ayu, tahu kami mau pulang, jadi sengaja jemput kami ya? Gadis polos ini malah mengabaikanku. Jadi, Dewi, gimana caramu bisa lolos? Itu tanya ke Arif saja. Berani ikat aku. Kamu tahu siapa aku. Hebat juga rombongannya. Lepaskan Bang Joko sekarang. Betul. Kalau enggak, ku habisi kau. Bisa pakai pisau. Sekalian dia. Bang Rizal, jangan jadi pengecut. Mana orangnya? Bocah. Jago juga kamu. Payah. Pemuda memanglah pahlawan. Bocah, jago juga kamu. Bang Rizal, sudah jangan basa-basi. Kamu tahu aku kesini mau apa? Orangnya? Ibu Ayu sudah tunjukkan foto Dewi Putri. Itu dia. Benar. Oke, sudah kamu lihat. Buka. Jagoan. Dasar payah. Sini. Enggak apa-apa. Kamu siapa? Kenapa selamatkan aku? Pengawal Putri Ayu. Aku tahu. Gak diganggu kan? Oke, gak diganggu. Ayo. Kamu datang sendirian. Bang Rizal,
Ada apa? Kamu datang sendirian. Pernah kepikiran nggak? Kamu nggak bisa kabur. Kamu datang sendirian. Kamu pernah mikir kamu nggak bisa kabur? Turun! Awas, mereka berdua disewa Rizal Harimau dengan bayaran mahal. Serang! Jadi ini jagoan bayaranmu. Ini sama aja dengan preman biasa. Cari mati! Dasar payah! Bang Rizal, kamu nggak nurut aturan. Aku punya pistol. Aturan apaan sama kamu? Sepintar apapun kamu, apa bisa melawan pistolku? Beraninya ambil pistolku. Kalau dari tadi kamu nurut, biarkan kami pergi. Nggak akan begini kan? Kak Arif, saya salah menilai. Kak Arif, saya... Sudah sadar salahnya ya? Baru sadar? Sudah sadar salahnya? Bicara. Jadi, bom itu gimana? Kak Arif, tenang. Aku pasti jujur. Aku tahu semua. Nggak tahu. Masih mau main-main ya? Bukan. Kami juga nggak tahu. Bom itu diberikan orang lain. Kami? Oh ya, geng Harimau Hitam. Meskipun mereka berulah di kota Sungai Laut, tapi biasanya paling-paling cuma ribut kecil. Mereka belum sehebat itu untuk membuat bom jam. Bicara, siapa? Kami sungguh tak tahu. Waktu orang itu datang, dia pakai topi dan masker. Suaranya juga sudah diolah dengan voice changer. Jadi, akhirnya kamu nggak tahu apa-apa. Kalau begitu, buat apa aku simpan kamu? Jangan. Aku tahu. Oh, sudah tahu lagi. Bukan. Kak Arif, aku sudah waspada. Setelah orang itu pergi, aku suruh orang mengikutinya. Ternyata dia masuk PT Angkasa Jaya. Benarkah? PT Angkasa Jaya? Bukankah itu perusahaan Putri Ayu? Jangan-jangan dalangnya orang internal perusahaan. Kamu tak bohong. Bang, aku jamin semua yang aku katakan itu benar. Baik, tapi nanti kalau sampai aku tahu kamu mau macam-macam sama Putri Ayu, jangan salahkan aku. Tenang saja, aku pasti nurut sama kamu. Nanti lebih rendah hati. Halo, monyet. Ada apa? Kak Arif, besok malam ada reuni. Kamu ikut nggak? Reuni apa? Bang, dia sama sekali nggak anggap geng kita. Dia malah ngobrol santai. Kalau kamu sehebat dia, di depanku pun kamu bisa ngobrol santai. Demi kamu, besok aku ke sana. Ketemu besok. Aku antar Sari ke Putri Ayu dulu. Ini kembalikan. Wah gitu loh, Putri kecil, kamu nggak tahu bos geng Harimau Hitam itu di depan Kak Arif, dia kayak anak kecil. Arif, ternyata dia sehebat itu. Putri kecil, malam ini kamu tidur sama aku ya? Nggak bisa. Kenapa? Jelas dong, Ibu Ayu mau tidur bareng Arif. Kalau kamu ikut, nggak pantas dong. Putri kecil, kamu sama Kak Arif sudah tidur bareng. Enggak. Ngan dengerin omongan Sari. Arif hanya melindungiku. Nggak ada ya, nggak ada. Ngapain kamu panik? Jangan-jangan kamu itu... Sari, cepat antar Dewi istirahat. Arif, makasih. Aku bahkan nggak tahu gimana balas budimu. Ngomong gitu. Kamu kan sudah bayar gajiku. Kamu sudah banyak membantuku, bahkan menyelamatkanku. Ini nggak bisa diukur dengan uang. Apa gadis polos ini serius? Kamu beneran mau balas budiku?
Tadi si monyet bilang besok malam ada reuni. Semua orang akan bawa pacarnya. Kalau aku bisa bawa Putri Ayu, aku pasti yang paling keren. Kalau gitu besok temani aku ke reuni ya. Segampang itu. Gadis polos ini ngapain lagi? Ya aku captein. Katanya gampang, tapi nggak gampang juga. Besok waktu kamu ke reuni, boleh pakai celana dalam. Kamu bilang apa? Kenapa? Nggak bisa ya? Bukan. Kamu kok minta begini? Karena aku bisa bilang begitu, pasti ada alasannya. Lagian aku sudah bilang, bisa atau enggak, terserah kamu. Gak bisa. Kalau enggak, aku bakal ketahuan. Arif, kenapa dia minta sesyukur dan gila begini? Tapi dari pengalamanku beberapa kali ini, penilaian Arif gak pernah salah. Karena dia minta ini, pasti ada alasannya. Tanpa dia, aku sudah mati. Aku harus percaya padanya. Baik, aku gak pakai. Arif, aku setuju. Gadis polos. Jangan-jangan dia serius ya? Ya udah. Lagian kalau dia beneran gak pakai, aku yang untung. Tempatnya bagus ya. Katanya mahal ya. Harus makan enak-enak. Beruntung sekali bisa kenal Anda. Nanti kita andalkan Anda ya. Yuk bersulang! Tuan muda, hebat sekali. Muda-muda sudah sukses. Tuan muda, nanti Rina mohon bantuannya ya. Aduh, bisa diatur. Kita kan semua teman. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti pacarmu kerja di perusahaanku saja. Kerja yang rajin ya. Makasih Tuan muda, aku habiskan. Tuan muda, terserah. Baik. Dasar kemecat. Kalau tahu begini, aku nggak datang. Aduh. Entah Arif kapan datang. Sekarang nggak ada satupun yang bisa diajak ngobrol. Bisa kenal Anda, sungguh berkah besar. Mohon bantuannya ya. Bisa diatur. Hebat juga kamu monyet. Kamu sekarang juga suka merayu orang ya? Jangan ngawur. Sebelum datang, aku nggak tahu kalau begini. Kalau tahu dari awal, aku nggak datang. Indah. Gak nyangka, hari ini Arif juga datang. Seingatku waktu sekolah dulu, kalian berdua akrab kan? Kok nggak minum sama dia? Itu dia. Itu dia. Arif, sadarlah, kamu cuma atlet. Setelah lulus, kerja pun gak dapat. Masih mau aku sama kamu? Mimpi saja. Indah. Indah. Tuan muda, jangan bercanda. Waktu sekolah, aku gak dekat dengan Arif. Orang sepertinya, apa haknya minum bareng aku? Indah. Kamu sungguh materialistis. Arif, aku juga baru tahu kalau Indah dan si Kevin itu sudah jadian. Gak sempat bilang. Gak apa-apa. Tuan muda, jangan bercanda soal Arif. Dasar pecundang, mana mungkin dapat pacar seperti Indah. Betul, Tuan muda. Hanya orang seperti Anda yang hebat, yang pantas untuk Nona Lestari. Hei kalian, keterlaluan. Arif baru datang, kalian langsung mengolok-oloknya ya. Terus kenapa? Yang kami bilang, bukankah itu fakta? Aku dengar, sekarang dia jadi satpam di PT Angkasa Jaya, kan? Satpam? Pecundang sepertinya. Lucu sekali. Beraninya cari pacar. Gak ada yang mau dihajar ya. Siapa bilang Arif gak punya pacar? Siapa bilang Arif gak punya pacar? Ini pacarnya Arif. Si Arif ini beruntung banget ya. Kok bisa? Aku gak telat kan? Kemarin aku cuma bercanda aja. Nggak nyangka gadis polos ini malah beneran. Kalau dia datang, jangan-jangan... beneran nggak pakai. Jangan lihat. Seperti katamu, nggak pakai. Kak Arif, kamu hebat banget. Kakak ipar cantik banget. Dapat dari mana?
Cantik ya, bukan apa-apa. Pacarnya cuma orang miskin kayak Arif. Jadi pacarnya. Masa bisa hidup enak nanti? Betul. Indah benar. Pacaran sama orang miskin kayak Arif, apa gunanya? Mending ikut aku saja. Perkenalkan, aku Kevin Pradana. Dari keluarga Pradana Sungai Laut. Keluarga Pradana di Sungai Laut. Hebat banget ya. Keluarga Pradana di kota Sungai Laut, hebat banget. Dasar jalan, karena sama Arif Setiawan, otakmu rusak. Keluarga Pradana di kota Sungai Laut. Mereka itu kelas atas sejati. Dengan PT Angkasa Jaya, perusahaan raksasa, juga ada hubungan bisnis. Kamu Ibu Ayu? Ibu Ayu apa? Kamu kenal cewek cantik ini? Presidir PT Angkasa Jaya, Putri Ayu. Apa? Keluarga Pradana bisa punya status sekarang. Semua berkat PT Angkasa Jaya. Kalau orang di depan ini presidir PT Angkasa Jaya, berarti tadi aku... Jangan naur semua. Presidir PT Angkasa Jaya mana mungkin tertarik sama sampah kayak Arif. Dasar jalang, beraninya mukul aku. Siapa yang memberimu nyali? Berani bilang pacarku sampah? Kamu. Bu, benar Ibu Ayu dari PT Angkasa Jaya? Tuan muda, jalang ini... Diam! Ibu Ayu, maaf ya, tadi saya tidak tahu. Maafkan saya. Mohon maaf ya. Arif nggak bilang ke kamu. Sekarang dia gajinya 20 miliar. Apa? 20 miliar? Kamu bilang apa? 20 miliar? Gaji 20 miliar? Serius? Bahkan Kevin Pradana juga nggak segitu banyak. Dan walau dia nggak punya uang, terpaksa yang urus dia seumur hidup. Ibu Ayu, aku dan Arif akrab banget. Kita teman kuliah. Kevin, cepat juga kamu berubah sikapnya. Waktu kuliah, kita nggak akrab begini kan? Arif, kamu... Kelihatannya pacarku sepertinya nggak suka kamu. Patnya. Pak Pradana, tunggu aku. Oh ya, setelah pulang, ingatkan keluarga Pradana. Mulai besok, PT Angkasa Jaya dan keluarga Pradana kerjasamanya berakhir. Hubungan berakhir. Ibu Ayu? Enya. Tahu Arif sukses begini, tadi nggak seharusnya banyak omong. Arif, aku baru ingat ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Aku juga ada urusan. Aku duluan juga ya. Cepat. Ngapain bengong? Bukan, ini. Arif, apa aku yang merusak semuanya? Kenapa mereka pergi semua? Nggak apa-apa. Orang-orang ini cuma pandai memujikan. Baguslah mereka pergi. Kanan di meja ini belum disentuh. Kita makan saja. Iya. Oh, aku lupa perkenalkan. Ini sahabatku dari kuliah. Sahabat terbaikku, Rian Saputra. Wah, Kak Arif, kamu dan Ibu Ayu benar-benar pacaran ya? Jadi kalian pacaran ya? Ngawur aja. Kulihat kalian berdua, nggak kelihatan pacaran. Jadi pacaran harus gimana? Minimal harus ada interaksi mesra dong. Contohnya? Contohnya, ciuman, pelukan. Monyet, makan pun nggak bisa bungkam mulutmu. Kalau gitu, aku sama kamu. Sekarang sudah bisa? Sekarang sudah bisa? Arif, aku ini demi kamu, biar kamu nggak malu. Suruh dia tenang sedikit, dia menonjol. Ini kakak besarku. Aku juga nggak bisa ngendalin dia. Enak.
Dasar sampah. Ku malu di depan banyak orang, bahkan membuatku dirawat. Awas kau. Lihat saja nanti, akan ku balas kau. Tuan. Putri Ayu lagi ngapain? Putri Ayu ikut mengawal Arif ke reuni. Apa katamu? Tuan Muda, luka Anda baru sembuh. Tenang dulu. Calang itu. Aku undang dia berkali-kali. Dia selalu cuek. Sekarang malah begini. Malah temani si pecundang itu. Ikut reuni murahan itu. Bukankah dia meremehkanku? Biar dia tahu hebatnya aku. Segera beritahu perusahaan. Mulai hari ini, keluarga Pratama hentikan semua kerjasama dengan PT Angkasa Jaya. Tuan Muda, jangan Tuan. Kenapa? PT Angkasa Jaya sedang bekerja sama dengan keluarga Wijaya Jakarta. Kalau keluarga Pratama sekarang berkonflik dengan PT Angkasa Jaya, kita yang akan rugi. Maksudmu, kehilangan ini aku harus terima saja? Dari situasi sekarang, iya. Iya. Jalan ini juga nggak bisa, itu juga nggak bisa. Sekarang aku bahkan... Bukankah aku suruh kamu nyah? Tenang, Tuan Muda. Kamu siapa? Tuan Muda kan ingin memberi pelajaran si jalang itu. Mungkin kita bisa bekerja sama. Benar. Kalian seharusnya sudah dengar. PT Angkasa Jaya sekarang didukung keluarga Wijaya Jakarta. Mereka sedang sangat kuat. Tuan Muda Pratama, karena aku bisa menemukanmu, tentu saja aku punya cara untuk menandingi PT Angkasa Jaya. Soal keluarga Wijaya, pengusaha itu mementingkan untung. Kalau PT Angkasa Jaya ada masalah, keluarga Wijaya tak akan tanpa ragu mendukung PT Angkasa Jaya. Kenapa aku harus percaya kamu? Tuan Muda, meskipun kau pangeran keluarga Pratama, tapi ayahmu selalu tak mau kau sentuh bisnis keluarga Pratama, kan? Aku bisa membuat Bapak Pratama mewariskannya padamu. Dan sebagai imbalannya, aku akan infus dana 10 miliar untuk keluarga Pratama. Apa kamu serius? Tuan Muda, kau masih curiga padaku ya? Kalau begitu... Rizky, masa depan PT Pratama Jaya ada di tanganmu. Ayah, apa katamu? Jadi, maksudmu aku ikut kamu ke reuni tanpa... Itu cuma omonganmu sembarangan? Iya. Bukan kamu yang bilang. Ini lebih praktis. Ibu Ayu. Bukan, Ibu Ayu. Jala. Dia marah, Ibu Ayu. Marah kenapa? Ibu Ayu, aku belum naik. Sifatmu ini sih. Tadi di ruangan bukannya senang. Geng Harimau Hitam sepertinya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi misi sistem belum selesai. Artinya, krisis Putri Ayu belum selesai. Yang kasih bom ke siapa ya? Gimana Tuan Muda? Kamu seharusnya sudah merasakan sungguh-sungguhku, kan? Kamu mau aku apa? Dengan nama PT Pratama Jaya, serang PT Angkasa Jaya. Belum lagi soal keluarga Wijaya. Modalmu itu 100 miliar. Untuk menghancurkan PT Angkasa Jaya, tidak semudah itu, kan? Tenang saja, Tuan Muda. 100 miliar ini cuma pembuka. Lagi pula, aku tidak pernah bilang ada keluarga Pratama menghancurkan PT Angkasa Jaya. Jadi maksudmu... Keluarga Pratama kup menghambat PT Angkasa Jaya. Kup. Bos muda Rizky, meskipun kendali grup sekarang ada di tanganmu, tapi saya tetap mau mengingatkanmu, jangan bertindak emosional. Oh, apa maksud Bapak Setiawan? PT Angkasa Jaya baru saja dengan keluarga Wijaya Jakarta menandatangani kerjasama. Kita mau menyerang PT Angkasa Jaya. Ini bukan hanya bermusuhan dengan PT Angkasa Jaya, tapi juga menghina keluarga Wijaya. Benar. Kalau kita cari masalah dengan keluarga Wijaya, raksasa seperti itu, gedung besar PT Pratama Jaya, kita akan runtuh seketika. Bapak Setiawan benar.
Dasar orang tua-tua. Dulu sebelum aku ambil alih PT Pratama Jaya, di depan ayahku, mereka selalu memfitnahku. Sekarang, PT Pratama Jaya di tanganku, masih mau pakai trik senioritas mereka. Maaf para bapak, rapat hari ini hanya untuk memberitahu, bukan untuk berunding. Bos muda Rizky, kamu berbuat ini, apa Bapak Pratama tahu? Rizky, semua keputusan ini atas kehendakku. Ini... Sudah, kalian semua adalah paman-paman saya. Di sini, saya tak akan sembunyikan lagi. PT Angkasa Jaya didukung keluarga Wijaya. PT Pratama Jaya kita juga punya dukungan. Inilah rasanya. Keluarga Pratama, hanya di bawah pimpinan saya, baru akan makin makmur dan kuat. Suruh dia tenang. Menempel. Abangku, aku juga nggak bisa ngontrol dia. Kenapa? Suaranya sakit ya? Suara keluargamu yang fakir. Kamu ini... Gawat. Ada apa? Ada apa? Keluarga Pratama menyerang PT Angkasa Jaya. Keluarga Pratama? Keluarga Pratama yang mana? Memangnya ada yang lain? Tentu saja si pacar kecilmu yang menghajar Mas Rizky. Keluarga Pratama di belakangnya dong. Maksudmu Rizky Pratama? Dia gila ya. Cuma dengan kekuatan keluarga Pratama, gimana dia bisa menyerang PT Angkasa Jaya? Apalagi kita sekarang masih dengan keluarga Wijaya sedang dalam momen emas. Dia nggak takut kita dan keluarga Wijaya bersatu, malah melahapnya. Nggak tahu. Serangan keluarga Pratama kali ini sangat gila. PT Angkasa Jaya, harga sahamnya sudah anjlok 3 poin. Arif, kamu mau kemana? Kayaknya si Pratama itu cari gara-gara lagi. Aku akan urus dia. Berhenti. Sekarang belum jelas apa sebenarnya yang terjadi. Jangan gegabah. Rizky Pratama, angkat. Aku mau lihat si manja ini mau bilang apa. Angkat. Ibu Ayu, kado untukmu. Sudah diterima? Rizky Pratama, kamu gila ya? Kamu sadar nggak kamu lagi ngapain? Tentu saja tahu. Bukannya cuma mengumumkan perang pada PT Angkasa Jaya. Tapi produk baru PT Angkasa Jaya akan segera dirilis kan? Di saat begini, Ibu Ayu pasti kepepet kan? Di saat begini, Ibu Ayu pasti sibuk sekali kan? Aneh. Rizky Pratama, si manja itu. Sejak kapan jadi pintar begini? Ini tidak seperti dia. Kalau dia, akan bisa bicara begitu. Ibu Ayu, sebenarnya aku tak harus mengincar PT Angkasa Jaya. Ibu tahu niatku. Asal ibu bersedia temani aku semalam. Dan juga, serahkan saja pengawal sampahmu itu untuk kuurus. Aku bisa membiarkan PT Angkasa Jaya. Mimpi saja. Kalau begitu, ibu jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Sialan, sudah begini masih sok-sokan. Aku mau lihat saja. Saat PT Angkasa Jaya bangkrut, pak kamu masih bisa sok sombong seperti sekarang. Rizky Pratama ini sok sombong sekali ya. Ibu Ayu, apa yang sudah saya katakan? Untuk melawan Rizky Pratama dan geng Harimau Hitam, mereka hanya takut pada yang keras. Cara ibu tak akan berhasil. Biarkan saya yang urus. Kita bicara. Aku sibuk. Aku dan kamu nggak ada yang perlu dibahas. Kamu pikir aku nggak ada kerjaannya? Kamu bicara karena aku suruh. Akhirnya tenang. Jangan sampai aku harus pakai tangan. Wah, Mas Rizky, sudah sadar? Ternyata cuma sampah. Beraninya kau ikat aku. Kayaknya kamu nggak ngerti situasinya ya. Arif, kamu mau apa?
Bicara! Siapa yang suruh kau serang PT Angkasa Jaya? Kalau ada orang yang tanya soal ini... Aku tak akan bilang apa-apa. Siapa suruh aku serang PT Angkasa Jaya? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Arif, kamu gila. Kamu mau bunuh aku? Arif, aku ngaku. Dengar ya, kabaranku terbatas. Kalau yang kamu katakan bukan yang aku mau, kamu tahu akibatnya. Ada seseorang yang mencariku. Dia menawarkan 100 miliar untuk melawan PT Angkasa Jaya. Siapa? Waktu orang itu mencariku, dia tertutup rapat. Aku juga nggak tahu siapa dia. Benar-benar nggak tahu diri. Arif! Wanita yang cari aku. Wanita! Kamu bilang dia wanita? Iya, waktu dia mencariku, dia bicara pakai voice changer. Dari posturnya, aku yakin dia wanita. Yang cari Rizky dan yang kasih bom ke geng Harimau Hitam. Itu orang yang sama. Wanita. Putri Ayu cari masalah sama siapa? Arif, semua yang aku tahu, sudah aku bilang. Kamu lihat, aku bisa dilepas kan? Kapan aku bilang mau melepaskanmu? Siapa bilang mau hitam ini? Apa mereka ada sesuatu yang juga disembunyikan dari aku? Aku harus periksa. Halo, Nona Besar. Rizky Pratama. Sepertinya sudah mengaku semua. Mengawal Putri Ayu itu, sepertinya Anda harus panggil orang-orang sarung tangan putih untuk melawannya. Entah, Arif, bagaimana keadaannya sekarang? Bu Ayu, produk baru kita berhasil dikembangkan. Bisa langsung dipasarkan. Bagus, aku langsung ke sana. Bos! Agus Naga, sudah kubilang berkali-kali, geng Harimau Hitam kita harus makin besar dan kuat. Kamu gegabah sekali. Kamu mau apa? Bos, orang itu datang lagi. Orang mana sehingga membuatmu gegabah begini? Semua ada. Aduh, Kak Arif, silakan. Aku kesini hari ini mau tanya sesuatu. Silakan. Yang dulu kasih bom ke geng Harimau Hitam, itu perempuan kan? Mohon bantuannya. Setelah berhasil, akan ada imbalan besar. Tenang saja. Kami, Sarung Tangan Putih, di peringkat pembunuh internasional, selalu di peringkat teratas. Cuma seorang pengawal. Kami jamin, besok dia akan menemui Tuhan. Ibu Ayu, lihat, inilah produk barunya. Bagus. Dibanding krim wajah di pasaran, ini jauh lebih nyaman. Bukan cuma itu, kami juga menambahkan banyak bahan obat herbal. Kalau dipakai terus, bukan hanya bisa memutihkan dan mencerahkan kulit, tapi juga bisa melawan penuaan secara nyata. Kak Santoso, anti penuaan bukan cuma omong kosong. Tenang Bu Ayu, saya bersedia bertanggung jawab atas perkataan saya. Bagus. Karena Pak Santoso begitu yakin, tolong Pak Santoso sampaikan, hari ini semua staf R&D bonusnya digandakan. Selain itu, ini diberikan tambahan 2 bulan gaji. Benarkah? Mewakili semua tim, terima kasih Bu Ayu. Sorry, atur saja. Besok ada konferensi pers. Bilang ke Pak Wijaya, produk baru kita akan segera rilis. Baik. Dengan produk baru ini, sepertinya kali ini aku pasti takkan kalah. Menurut geng Harimau Hitam, sudah pasti. Yang suruh geng Harimau Hitam dan yang suruh Rizky Pratama itu orang yang sama. Cuma yang mengincar Putri Ayu ternyata seorang. Di kota Sungai Laut, siapa yang sekuat ini? Siapa ya? Peringatan, pemilik sistem dalam bahaya. Kayaknya aku ketahuan. Tapi aku raja prajurit. Mau menghabisi aku. Naif sekali.
jago banget menghindari pengintaian. Kak Arif, kamu pulang. Ayo, makan hotpot. Oke. Geng Harimau Hitam dan Rizky Pratama. Orang di balik mereka. Entah Putri Ayu tahu atau tidak. Gak bisa. Harus kutanya dulu. Ibu Ayu, mau tanya sesuatu. Katakan. Belakangan ini, apa ibu pernah menyinggung wanita? Wanita? Baik Rizky Pratama maupun geng Harimau Hitam. Dalangnya itu jadi kurasa yang sama. Tapi aku sudah berpikirkan, di seluruh kota Sungai Laut, wanita yang punya kuasa sebesar. Aku sungguh tak bisa menebaknya. Bu Ayu, ibu tahu kan siapa yang mengincar ibu? Makan hotpot dulu. Reaksi Putri Ayu. Dia pasti sudah tahu siapa dalangnya. Tapi kenapa dia bereaksi begitu? Putri Ayu, kamu sembunyikan apa? Hari ini nggak ke kantor dulu. Apa? PT Angkasa Jaya, hari ini ada produk baru, ada konferensi pers. Antar aku ke sana saja. Alamatnya sudah aku kirim ke HP-mu. Baik. Arif, ada apa? Kayaknya ada yang gak mau kita lancar ke konferensi pers. Kamu bilang apa? Tenang, gak apa-apa. Ada aku. Baiklah, biar kulihat tikus ini sebenarnya seperti apa. Tinggal di mobil, jangan kemana-mana. Baik, hati-hati. Siapa the fuck? Ratna, kita sepakat bersaing adil. Kalau memang kamu sudah keterlaluan. Tolong, jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Jangan ngomong ngawur. Bisa bahasa Mandarin? Aku orang baik. Tolong, jangan bunuh aku. Bisa ngomong Mandarin? Bisa. Aku bisa. Bahasa Mandarin. Kamu bisa bahasa Mandarin? Ngapain ngomong Inggris? Bukan aku. Nona Ratna. Nona Ratna? Nona Ratna yang mana? Itu. Kayu Jakarta. Ratna kakakku. Bukannya ku bilang kamu harus di mobil. Aku dengar suara tembak. Khawatir kamu. Jadi... Gadis polos. Benar. Sudahlah, selesaikan dia dulu. Baru lanjut. Hei! Bicara! Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Mau uang, kuberi semua. Aku ini pakai jas. Apa aku butuh uangmu? Kau tahu aku butuh apa? Aku punya info. Bicara! Aku punya rekan lagi. Katakan semua yang kau tahu dan yang belum kau katakan. Kalau tidak, Please, don't kill me. sialan. Orang Nusantara ini benar-benar iblis. Sudah ku bilang semua. Benar, percayalah. Tidur sana. Jadi Ratna Ayu itu kakakmu? Iya. Dulu lihat drama keluarga cuma di TV. Kok di nyata juga ada. Apalagi Ratna Ayu. Menurutku dia sama sekali tak mau kamu kembali hidup-hidup. Gini saja ya, batalin saja konferensi persnya. Konferensi pers hari ini sangat penting bagiku. Putri Ayu meninggalkan keluarga Ayu Jakarta untuk membuktikan dirinya. Jadi,
Meski tahu akan penuh bahaya nanti, dia tetap akan pergi. Tenang saja. Walau harus melewati api, aku akan selalu bersamamu. Aku akan lindungi kamu. Yo. Arif, setelah konvensi pers hari ini berjalan lancar, di sana aku akan mengungkapkan perasaanku. Dari villa ke acara ini paling lama cuma setengah jam. Tapi ini sudah lewat lebih dari 1 jam. Kenapa putri kecil belum datang? Jangan-jangan apa-apa terjadi padanya. Menit terakhir, acara persnya mau mulai. Putri kecil nggak begitu. Dia nggak begitu, nggak punya jam. Aneh. Aku naik dulu. Semangat. Ngobrol yuk. Diam. Biar aku yang urus. Jalan. Wah, Ibu Ayu, akhirnya datang juga. Kami tunggu, Ibu. Kakakku yang baik. Karena kamu tak mau aku sukses, maka aku justru akan sukses untukmu. Terima kasih banyak para media yang hadir di acara pers PT Angkasa Jaya. Acara pers ini diselenggarakan karena PT Angkasa Jaya akan meluncurkan produk baru. Silakan lihat layar. Ibu Ayu, sekarang produk perawatan kulit di pasaran banyak yang mengatasnamakan anti penuaan, tapi cuma omong kosong. Bagaimana dengan PT Angkasa Jaya kali ini? Wahai rekan media, pertanyaan yang bagus. Produk baru kami ini menggunakan banyak bahan obat herbal dan telah diuji klinis berkali-kali. Makanya kami berani menuliskan anti penuaan di tempat yang paling menonjol. Semua ini karena kami punya dasar yang kuat. Belakangan ini, produk perawatan kulit yang cuma omong kosong begitu banyak. Tapi yang berani seperti PT Angkasa Jaya, langsung mencetak manfaatnya di tempat paling menonjol, memang sangat langka. Kalau produk ini memang seperti kata Ibu Ayu, mungkin seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, akan tercipta gejolak besar. Hadirin, PT Angkasa Jaya, prestasi kami selama ini, semua sudah melihatnya. Kami teguh dengan kata-kata kami. Semua yang tidak ada, pasti tidak akan ada di label produk baru kami. Bagus, bagus, bagus. Aku bisa buktikan, produk baru PT Angkasa Jaya ini memang punya khasiat ajaib. Tapi, ini plagiat dari PT Gemilang Abadi. Ratna, kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu, adikku sayang. Semua bisa lihat, produk baru PT Angkasa Jaya ini, PT Gemilang Abadi, sudah kami rilis semalam. Dilihat dari waktunya, PT Gemilang Abadi lebih dulu. Jelas PT Angkasa Jaya yang plagiat PT Gemilang Abadi. Tak kusangka PT Angkasa Jaya ternyata melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Produk baru ini kami kembangkan secara rahasia. Baru berhasil kemarin. Bagaimana kamu bisa? Ngomong-ngomong, aku malah harus berterima kasih, adikku sayang, memberiku hadiah sebesar ini. Dengan produk baru ini, aku yakin PT Gemilang Abadi pasti akan melesat. Oh iya, bukannya kamu tanya bagaimana caranya? Maaf ya, Bu Ayu. Kamu? Nggak bisa, Ibu Besar Ayu kasih terlalu banyak. Lagian, menurutku kalian kan sekeluarga. Siapapun sama saja. Tak tahu malu. Adikku sayang, kok masih gegabah saja ya? Kurasa nanti trendingnya akan jadi PT Angkasa Jaya plagiat produk orang lain. Presdir PT Angkasa Jaya di acara peluncuran menampar orang. Jadi ini Ratna Ayu. Dasar licik. Pura-pura mau bunuh Putri Ayu, tapi sebenarnya menunggu di sini. Bicara, misi dari Ratna Ayu apa? Kamu tahu semuanya? Kamu pikir pakai sarung tangan putih sudah jadi organisasi pembunuh? Bicara! Aku bicara. Kakak, hebat juga caramu. Organisasi pembunuh itu juga kamu yang kirim, kan? Organisasi pembunuh apanya?
Mereka itu cuma untuk mengambil waktu saja. Lagi pula, kamu kan adik kandungku. Mana mungkin aku benar-benar membunuhmu. Lagi pula, kalau aku bunuh kamu, aku juga tak bisa warisi harta keluarga Ayu, kan? Baiklah, aku kesini hari ini hanya ingin memberitahumu. PT Angkasa Jaya sudah tamat. Permainan antara kita, kamu juga kalah. Kalau kamu bisa menyerah dari sekarang, melepaskan semua itu, mungkin aku masih bisa. Demi kita bersaudara, tidak menghabiskanmu. Terima kasih atas baiknya, Kak. Tidak perlu. Terima kasih atas niat baik Kakak. Tidak perlu. Cuma penawar rendahan. Setelah aku warisi harta keluarga Ayu, lihat saja, akan kubalas kau. Ratna Ayu sepertinya sudah beli banyak trending topik. Sekarang kasus ibu memukul di konferensi serta PT Angkasa Jaya yang diduga plagiat resep. Semua tersebar di internet. PT dalam bahaya. Putri, kamu harus bangkit. Sekarang seluruh grup menunggumu. Tapi sudah terlambat. Kakakku itu, aku tahu betul semua hal. Dia kalau tidak melakukannya, kalau melakukannya, pasti langsung mematikan. PT Angkasa tak ada kesempatan lagi. Lagi pula, soalku, Sari, kamu juga tahu, persaingan dengan Ratna kali ini, aku kalah. Keluarga takkan beri aku sepeser pun lagi. Pertarungan ini, aku kalah telak. Mengundur diri sekarang, apa tidak terlalu dini? Arif, tak sampai sehari lagi, PT Angkasa Jaya akan bangkrut. Lalu? Jadi, janjiku padamu, gaji 20 miliar sebulan, mungkin tak bisa kubayar. Kalau mau pergi, aku tak salahkanmu. Hei, yang kita bahas sebelumnya bukannya gaji bulanan. Belum sebulan juga. Aku mau kemana? Ini, aku tahu, kamu sekarang tak punya uang. Kartu ini, uang yang dulu kamu kasih. Semua di sini. Coba lihat, apa bisa membantu kamu? Enggak, punya kamu. Alif, kamu bisa saja ambil 30 miliar ini dan hidup mewah seumur hidupmu. Enggak perlu temani aku di sini. Gadis polos. Kamu mau menyerah begitu saja? Cuma kalah sekali, langsung menyerah. Tadi kamu panggil aku apa? Panggil kamu gadis polos. Aku keluar dulu, ada urusan. Arif, jangan begini di depan Sari kecil. Sekarang Sari kecil sudah pergi. Apa aku boleh maininmu sesukaku? Bukan itu maksudku. Sudah, aku nggak mengusikmu lagi. Aku tahu kemampuanmu. Aku juga tahu, kamu pasti akan bangkit lagi. Jadi, aku bersedia ikut berjuang. Arif. Di mataku, Putri Ayu itu wanita kuat yang takkan menyerah di depan masalah. Aku tahu kamu sedang kesulitan, tapi aku yakin masalah ini takkan menjatuhkanmu. Malah akan membuatmu lebih kuat. Aku mana sehebat yang kamu bilang. Jangan terlalu menghargai lawan, apalagi meremehkan diri sendiri. Tak kusangka, Arif Setiawan bisa berkata begitu. Aku percaya, kamu pasti akan menemukan cara yang lebih baik. Dari situasi saat ini, untuk bangkit, PT Angkasa Jaya harus secepatnya mengembangkan produk baru yang mengungguli PT Gemilang Abadi. Dan juga, cari bukti persekongkolan antara kakakku dan Fajar Santoso. Hanya dengan begitu, semua rumor akan hancur sendiri. Kan itu. Kan ku bilang kamu pasti punya cara, kan? Tapi itu nggak gampang. Produk baru yang kami kembangkan dulu, biayanya mencapai triliunan. Produk perawatan mencapai triliunan. Ini produk revolusioner. Produk yang akan menggemparkan dunia. Tenang, uang dan buktinya, biar aku urus. Kamu fokus saja mengembangkan produk baru. Kamu mau cari uang sebanyak itu dari mana? Berbegal. Apa? Sudah. Kak Arif, Bang Arif, Kakek Arif. Lihat saja geng harimau hitam kami. Apa kelihatannya punya 100 miliar? Anda bisa ambil semua peralatan dapur saya, lalu jual semua. Tapi takkan seharga 100 miliar. Kok bisa begini? Kok bisa seporoh ini? 100 miliar nggak punya. Kalau gitu, coba saja. Coba saja. Bisa kumpulin berapa? Aku bisa kumpulin 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar? 10 miliar
Itu semua harta geng Harimau Hitam. 10 miliar. Menurut gadis polos, itu tak cukup. Sudah, 10 miliar. 10 miliar dulu. Nanti ku kirimkan rekeningnya. Transfer ke sana. Baik Kak Arif, tenang saja. Juga, aku pergi dari Sungai Laut. Paling cepat besok aku kembali. Saat aku tidak ada, jaga Putri Ayu. Tenang saja Kak Arif. Saat kakak pergi, aku jamin dengan rambutku. Kakak ipar tak akan hilang sehelai rambut. Kayaknya aku harus cari dia. Mas Hendra. Wah, sahabat Arif. Ada apa kamu ke sini? Kali ini saya ke sini mau minta bantuan. Minta bantuan? Iya, Mas. Dulu Anda bekerja sama dengan PT Angkasa Jaya. Pasti karena melihat sifat Ibu Ayu. Kali ini PT Angkasa Jaya dijebak orang. Dana Anda juga tidak langsung ditarik. Jadi hari ini, saya berani-beraninya datang. Saya mau melihat apakah Anda masih bisa bekerja sama lagi dengan Ibu Ayu. PT Angkasa Jaya masih ada kesempatan untuk bangkit? Eita. Oke. Butuh berapa? Hah? Kenapa? Cuma sahabat Arif yang bisa langsung. Masa Mas Hendra nggak boleh langsung juga? Mas, nggak tanya PT Angkasa Jaya ini gimana caranya bangkit? Nggak usah. Soalnya aku Jadi sahabat Arif, kita langsung bahas saja. Kamu butuh berapa hari ini? Nggak banyak, 100 miliar. Berapa? Beraninya kamu minta. Nggak masalah. Makasih Mas Hendra. Bu Ayu, meskipun kami juga benci Fajar Santoso, tapi saat dia pergi, semua data dan parameter dia bawa pergi. Kami mau buat produk baru, berarti mulai dari nol. Kalau begitu, biayanya dibanding sebelumnya, kalaupun lebih murah, Nggak akan jauh beda. Benar, Bu Ayu. Tentang kondisi perusahaan, kami juga tahu. Tapi, kali ini Anda kumpulkan kami di sini, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kami mau menyelamatkan PT Angkasa Jaya dari krisis, tapi kami tidak punya kemampuan. Arif Setiawan. Gadis polos, uangnya sudah masuk. Kok bisa? Santai aja, nanti Fajar Santoso itu dan Ratna Ayu, buktinya mereka bersekongkol, akan kurus. Bagaimana caranya? Aku orang kasar. Orang kasar kan? Ya, pakai cara orang kasar untuk menyelesaikan masalah. Arif, makasih. Semua, jangan khawatir lagi. Masalah uangnya sudah beres. Selanjutnya, mari kita berikan yang terbaik. Pak Santoso, senang sekali ya. Ada acara apa? Kamu pengawal Putri Ayu? Wah, kamu kenal aku? Kalau kenal, gampang. Coba cerita. Cerita apa? Kayaknya kamu nggak mau cerita sendiri. Kalau gitu, biar aku bantu ingat ya. Aku sendiri. Aku cerita sendiri. Cerita. Dengan Ratna Ayu. Bagaimana kalian berkomplot? Yuk, dia mencariku, minta tolong. Aku pikir kita sama-sama keluarga Ayu. Jadi aku... Jangan berlagak dengan omonganmu itu. Kamu tahu apa yang aku mau dengar. Baik, aku cerita. Ternyata Ratna Ayu sangat boros ya. Sini. Apa? Buktinya, orang sepertimu, apa kamu tidak punya rencana darurat? Itu nggak ada, beneran nggak ada. Ada nggak? Jangan pukul. Aku beneran nggak ada. Kamu ini benar-benar nggak akan kapok sebelum kena batunya. Dasar brengsek. Kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? Kota Sungai Laut dikelilingi sungai. Kalau ada mayat lagi di sungai, apa kamu pikir ada yang akan tahu? Kota Sungai Laut dikelilingi sungai. Kalau ada mayat di sungai, apa kamu pikir ada yang akan tahu? Ini melanggar hukum. Kamu tahu melanggar. Saat kamu mencuri rahasia perusahaan, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sendiri yang melanggar hukum? Rekaman teleponku dengan Ratna Ayu.
Harusnya dari tadi begini. Ya, serahkan diri ke tim penegak hukum. Sudah kuberikan semuanya. Lepaskan aku. Kalau aku sungguh tak memaafkanmu, wajahmu sudah berlumuran darah, Pak Santoso. Semua parameter benar. Setelah resep herbal baru ditambahkan, peserta uji juga tidak ada reaksi negatif. Sini juga aman. Sari kecil, gimana? Jangan ganggu. Uji coba sudah akhir. Cepat sekali ya. Ini semua berkat uangmu. Sejak aku dapat sistem utama, sudah hampir sebulan. Menurut sistem utama, aku bisa mendapatkan kekuatan Raja Prajurit selamanya. Cuma, aku nggak tahu apakah produk baru Putri Ayu bisa berhasil. Berhasil! Kita berhasil! 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 Kita berhasil! Bagus! Selamat! Bagus! Arif, berhasil! Kita berhasil! Selamat! Produk baru kali ini, dibandingkan yang setengah bulan lalu, akan jauh lebih ampuh. Begitu dirilis, pasti viral global. Selamat! Tanpa kamu, aku tak akan secepat ini bisa mengembangkan produk baru. Wah, Bu Ayu, di sini saja. Mau pamer cinta ya? Iya, Bu Ayu. Kalian ini bikin kami yang jomblo jadi iri dong. Wah, hebat ya. Baru beberapa hari jadi rekan Ibu Ayu. Sudah berani-beraninya menggoda Ibu Ayu ya? Arif, besok kamu ada waktu. Kenapa? Keluarga Ayu menelpon aku pulang. Kurasa besok mereka mau umumkan soal warisan keluarga Ayu. Selama ini, mereka selalu memanjakan Ratna Ayu untuk berbuat seenaknya padaku. Aku rasa saatnya untuk memberitahu mereka apa yang sebenarnya. Baik. Wah, di Jakarta Raya, punya rumah tradisional seperti ini bukan hal yang mudah, kan? Di luar rumah ini, itu satu dunia. Di dalamnya, itu dunia lain. Keluarga besar seperti keluarga Ayu. Pasti pertarungannya sudah berat sejak kecil. Putri Ayu, dia sungguh tidak mudah. Dulu kamu sendirian, sekarang ada aku. Aku temani kamu. Kamu pulang, adik. Duduk di sini. Adik, apa maksudmu? Kita tuan rumah. Kok bisa biarkan pengawal duduk sembarangan? Arif itu pacarku. Kenapa dia nggak boleh duduk? Apa? Adik, dulu di Jakarta Raya, kamu kan putri elit Jakarta. Kok cuma ke kota Sungai Laut, malah pacaran sama pengawal? Cukup! Putri Ayu, kakakmu benar. Terus keluarga Ayu bukan sembarangan orang apapun bisa masuk. Sekarang, usir si sampah ini. Aku tak mau lihat dia. Kakek, Arif bukan sampah. Dia pacarku. Lagi pula, kalau tak ada dia... Kurang ajar! Putri Ayu, baru beberapa tahun pergi. Kok jadi kurang ajar? Lihat cara bicaramu sama kakekmu. Berani pukul putri lagi. Aku takkan segan. Dasar bocah. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Aku, ayahnya Putri. Itu urusanku, bukan urusanmu. Aku tak peduli siapa kamu. Berani sentuh dia lagi. Percaya enggak? Aku akan membuatmu cacat seumur hidup. Kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kurang ajar. Sungguh keterlaluan. Beraninya ada orang berani cari masalah di keluarga Ayu. Angkat orang ini. Tangkap dia. Arif, awas. Pantas saja keluarga Ayu. Kualitas pengawal ini memang jauh lebih hebat dari yang lain. Sayangnya, aku, Raja Prajurit terkuat, adalah pilihan sistem utama. Masih mau? Pengawal keluarga Ayu ini dulu semuanya Raja Prajurit terkenal. Tak kusangka di tangan Arif mereka lemah sekali. Dasar tak berguna. Arif Setiawan kan? Sebenarnya kamu siapa? Awalnya aku yang akan mengantarmu. Sekarang... Oke. Putri Ayu, kamu bawa pulang barang tak berguna ini. Apa sengaja buat kakek marah? Ratna, Ayu, kamu pikir aku tak tahu kalian panggil aku pulang untuk apa? Kamu cuma mau pamer kalau kamu dapat hak waris keluarga Ayu. Oh, kamu sadar juga ya. Baguslah, aku tak perlu lagi pura-pura menghiburmu. Ratna, Ayu, kamu pikir kamu bisa dapat hak waris keluarga Ayu? Apa maksudmu?
Di antara kita, kamu yang kalah. Itu fakta. Lagi pula, kakek juga sudah setuju menyerahkan keluarga Ayu padaku. Kenapa? Kamu mau main curang? Aku tak tertarik keluarga Ayu. Aku juga tak mau hak warisnya. Tapi kamu juga takkan dapat. Apa maksudmu? Ratna, kalau tak mau ketahuan, jangan berbuat jahat. Kamu bersekongkol dengan PT Angkasa Jaya, sama teknisi intinya, untuk mencuri rahasia inti PT Angkasa Jaya. Semua sudah terbongkar. Juga, kamu menyewa pembunuh. Pembunuh-pembunuh itu juga sudah mengaku. Kalau tebakanku benar, tim penegak hukum sekarang seharusnya sudah di depan rumah keluarga Ayu. Kamu ngomong apa? Siapa yang menyewa pembunuh? Kamu memang tak menyewa pembunuh untuk Putri Ayu, tapi kamu menyewa pembunuh untukku. Nona Besar Ratna, bagaimana dengan 2 pembunuh yang kamu sewa? Sudah kutangkap, pengakuannya sekarang ada di tim penegak hukum. Jadi, kamu tak bisa mengelak. Kok bisa? Organisasi Sarung Tangan Putih. Aduh, Nona Besar Ratna, jangan terlalu banyak baca novel. Kamu pikir organisasi pembunuh sejati namanya apa? Sarung Tangan Putih atau Sarung Tangan Hitam? Kakek, aku difitnah. Tolong aku, kakek. Putri, bagaimanapun juga, dia itu kakak kandungmu. Kamu tega begini. Apa kamu masih punya hati? Ratna sudah dewasa. Dia harusnya tanggung jawab atas perbuatannya. Bagus. Tujuan kalian sudah tercapai. Putri Ayu, aku tak sangka hatimu begitu kejam. Demi warisan keluarga Ayu, kau tega menjebloskan kakak kandungmu ke penjara. Bagus. Sekarang kau menang. Kumumkan. Selanjutnya, keluarga Ayu jadi tanggung jawabmu. Baik? Pemimpin keluarga Ayu. Drama banget ya. Apa maksudmu? PT Angkasa Jaya kalian bangkrut. Kalian berdua tak punya apa-apa. Cuma mau mengincar harta keluarga Ayu. Makanya bikin drama begini. Aku mengincar hartamu. Jelaskan saja. Pemimpin keluarga Ayu. Ini surat pemutusan hubungan yang saya buat dengan pengacara. Sekarang sudah sah secara hukum. Artinya, mulai hari ini, saya bukan lagi anggota keluarga Ayu. Putri Ayu, kau tahu apa yang kau lakukan? Tak ada keluarga Ayu, kau bukan siapa-siapa. Kau pikir kau seorang putri? Putri kecil punya ayah sepertimu. Itulah kesialan. Untungnya nanti aku tak perlu panggil kamu mertua. Aku jadi lega. Apa maksudmu? Belum tahu juga. Aku dan putri kecil, kami punya perusahaan PT Salju Angkasa. Kemarin kami luncurkan produk baru. Kalau aku tidak salah ingat, sekarang masih di puncak trending. Biar ku ingat, kemarin hari pertama penjualannya berapa ya? 180 triliun. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Penjualan sehari, mana mungkin sebanyak itu? Jangankan keluarga Ayu, bahkan seluruh Jakarta Raya juga tak mungkin sebanyak itu. Jadi, menurutmu, Putri Ayu akan mengincar harta keluarga Ayu yang sepele itu? Kamu? Grup Salju Angkasa benar-benar di puncak trending. Produk baru mereka, K1, segera muncul. Langsung laku keras global. Mereka bahkan bilang kurang. Sampai sekarang penjualan K1 sudah melampaui 250 triliun. Ini kok bisa kecil? Kakek Berhenti. Pemimpin keluarga Ayu. Mulai hari ini, tak ada lagi kakek dan cucu. Nama putri kecil juga bukan untuk kamu panggil sembarangan. Mengingat kalian dulu telah melahirkan pacarku, semua kejadian di masa lalu bisa kuanggap selesai. Kalau aku dengar lagi kalian menindas pacarku, jangan salahkan aku kalau tak segan. Mengingat kalian dulu melahirkan pacarku, semua yang terjadi sebelumnya akan kuanggap selesai. Tapi mulai sekarang, kita pisah jalan masing-masing. Kalau aku dengar lagi kalian menindas pacarku, jangan aku kalau tak segan. Ternyata begini dia membelaiku. Keren. Eyo. Putri! Arif, Ngapain? Bisa kamu pakai sikapmu tadi?
Dan ulangi ucapanmu tadi. Ngomong apa? Kalian, kalau berani lagi menindas pacarku, jangan salahkan aku kalau tak segan. Dasar gadis polos, cari gara-gara ya. Jangan panggil aku gadis polos lagi ya. Nanti aku jadi polos beneran. Selamat pemilik, misi sistem utama selesai. Mendapatkan fisik Raja Prajurit permanen. Akhirnya,